Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Pada video ini kita akan membahas khusus latihan soal pada integral lipat 3 di 3 koordinat, kartesius, tabung, dan bola. Untuk penjelasannya ada dua contoh soal, satu untuk tabung dan satu untuk bola. Untuk soal 1 dan 2 ini di pembagian penjelasan kita akan melihat perbedaan jika kita mengintegralkan terhadap di bidang mengintegralkan terhadap integral lipat 3 pada koordinat kartesius dan tabung. Sedangkan untuk nomor 2, koordinat kartesius dibandingkan dengan koordinat bola. Nah, nanti kesimpulannya dari dua ini akan lebih mudah jika kita menggunakan koordinat tabung dan di sini kita menggunakan koordinat bola. Karena jika menggunakan koordinat kartesius akan banyak melibatkan akar-akar, perpangkatan, penjumlahan, dan pengurangan. Yang ini tentu akan sangat berpengaruh dari proses perhitungannya. Kemungkinan untuk salahnya besar ya. Nah, nanti akan lebih jelas di bawah. Kemudian dilanjutkan dengan latihan 6 nomor. Pada video ini hanya saya jelaskan bagaimana gambaran umumnya. Sedangkan cara mendapatkan jawaban akhirnya silahkan dikerjakan sendiri dengan mengikuti batas-batas integral yang telah ditentukan di sini. Nah, untuk soal pertama penjelasan yaitu sketsakan D benda pejal di oktan 1 yang dibatasi oleh tabung X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 4 dan bidang Z sama dengan 0 dan Z sama dengan 4. Benda pejal di oktan 1. Jadi keterangan pertama yaitu oktan 1. Oktan 1 itu nilai X-nya sama dengan 0, Y-nya sama dengan 0, dan Z sama dengan 0. Pertanyaannya, X sama dengan 0 ini adalah bidang apa sebenarnya? Adalah bidang YZ. Jadi cari merah ini sumbu X, yang hijau ini sumbu Y, dan biru ini sumbu Z. Bidang YZ berarti yang ini. Bidang YZ adalah ini. Jadi di bidang ini bernilai X sama dengan 0. Kita lanjut. Y sama dengan 0 adalah bidang XZ. Bidang XZ adalah bidang ini. Jadi di sini dia bernilai Y sama dengan 0. Sedangkan Z sama dengan 0 adalah bidang XY. Lantai. Bidang XY ini adalah Z sama dengan 0. Ini X sama dengan 0, ini Y sama dengan 0, dan ini Z sama dengan 0. Karena Z sama dengan 0, tingginya bernilai 0. Nah, kita lanjutkan. Kita sudah bisa menentukan batas-batasnya. Pertama, kita kerjakan di koordinat kartesius. Daerah D, saya tuliskan batas-batasnya terlebih dahulu. Koordinat kartesius kan komponennya X, Y, Z. Di sini kita bisa lihat langsung Z-nya sudah dibatasi 0 sampai 4. Berarti Z-nya dari 0 sampai 4. Bagaimana dengan X dan Y-nya? Y-nya, Y bisa diambil dari di sini. Persamaan ini. X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 4. Kita menggunakan satu variabel ya. Y kuadrat sama dengan 4 dikurang X kuadrat. Jadi Y sama dengan akar 4 dikurang X kuadrat. Dan ingat selalu dimulai dari di soal ini kan oktan 1 berarti Y-nya memang harus dari 0 sampai nilai ini. Kenapa harus bentuk persamaan? Karena kan dia bentuk lingkaran ya. Dari sini sampai ke sini. Jadi ini karena melengkung Y-nya.
akar 4 dikurang X kuadrat. Sedangkan X-nya dari 0 sampai 2. Cuma 2. Selalu 0 di soal ini oktan 1 karena di sini X sama dengan 0. Mulai dari bidang ini. X sama dengan 0 sampai 2. Nah, ini batas-batas integralnya. Tinggal dimasukkan pada integral lipat 3-nya. Integral lipat 3, nah, seperti ini. Untuk Y, karena ada variabel, jadi Y kita tidak boleh mengintegralkan terakhir di Y. Yang terakhir itu harus konstanta. Boleh X, boleh Z. Di sini saya pilihkan X ya. Berarti di sini dz, dy, dx. Z-nya di sini Z 0 sampai 4. Sedangkan Y-nya Y sama dengan 0, Y sama dengan akar 4 dikurang X kuadrat. X-nya X sama dengan 0 sampai X sama dengan 2. Oke, nah ini batas-batas penulisan integralnya pada koordinat kartesius. Jika diuraikan, saya uraikan supaya kelihatan sulitnya kalau kita menggunakan koordinat kartesius. Saya tulis ulang, 02, Y-nya 0 akar 4 dikurang X kuadrat, sedangkan Z-nya 0 sampai 4, dz, dy, dx diintegralkan terhadap Z. Kalau tidak ditulis di sini 1, berarti Z integral 1 terhadap Z adalah Z sendiri dengan batas, karena kita sudah mengintegralkan berarti dz sudah hilang, dan integralnya juga sudah tidak ditulis lagi. Jadi kita langsung menulis batas-batasnya 0 sampai 4. Nah, kalau saran saya jangan lompat atau berani men-skip langkah kerja karena bisa jadi ada kekeliruan. Jadi memang amannya ditulis satu-satu agar ini menghindari keliru atau salah tulis. Jadi Y sama dengan 0, Y sama dengan akar 4 dikurang X kuadrat. Sedangkan X 0 sampai X sama dengan 2. Z sama dengan 4. Substitusi Z sama dengan 4 terlebih dahulu, jadi 4 dikurang 0, saya tidak tulis 4 kurang 0, 4. Ya, tulis double integralnya kembali, terus terhadap Y dan terhadap X. 4 diintegralkan terhadap Y, dapatnya 4Y. Karena kita sudah mengintegralkan, jadi dy sudah tidak ditulis dan integral di sini sudah tidak ditulis. Digantikan dengan batas. Nah, dia gantikan dengan batasnya. Batasnya tadi Y sama dengan 0 sampai Y sama dengan akar 4 dikurang X kuadrat. Tetap ditulis dx dan satu integral dengan batas X-nya. Sama dengan 0 sampai X sama dengan 2. Nah, ini yang agak repot. Kita substitusi 4 dikali Y-nya langsung 4 dikurang X kuadrat. Integral X0, X sama dengan 2. Karena Y-nya 0, berarti ini kurang 0, tidak perlu tulis ya, dx. Nah, cara mengintegralkan yang ini yang agak susah, karena panjang. Kita menggunakan rumus nomor 54 di buku kalkulus. Rumusnya seperti ini. A kuadrat dikurang U kuadrat DU sama dengan U per 2 akar A kuadrat dikurang U kuadrat ditambah panjang ya. Karena ini ada cara khususnya juga kenapa bisa sampai mendapatkan rumus ini. Tapi di sini saya hanya tunjukkan langsung penggunaannya. Nah, kalau kita menggunakan rumus ini, saya ingin mengintegralkan yang ini, akar 4 dikurang X kuadrat, berarti A-nya sama dengan 2. Sedangkan U itu sama dengan X. Jadilah ini diikuti, silahkan dikerjakan ini, disubstitusi, mengikuti ini, integralnya U per 2, berarti X per 2 di akar 4 dikurang X kuadrat ditambah A pangkat 2, berarti 4
per 2 sin U per A, berarti X per A. Tidak tambah konstanta karena di sini ada batasnya X sama dengan 0 sampai X sama dengan 2. Saya lihat apakah sudah betul X per 2. Oke, sudah betul. Ini sisa posisinya karena sudah diintegralkan, berarti kita sudah bisa mensubstitusi. Ini kan hasil integralnya. Nah, ini hasil integral ya. Jadi kita tinggal substitusi X sama dengan 2, X sama dengan 0. Semua X di sini diganti dengan 2 dan 0. Nah, nanti akan diperoleh pi. Di sini ingat ada 4 ya, karena ini hanya integral dari akar 4 dikurang X kuadrat. Jadi di sini ada 4 konstanta. Jadi di sini ada jawabannya 4pi. Jawaban akhirnya 4pi. Nah, kalau kita menggunakan koordinat kartesius, ini repotnya di sini karena kita menggunakan batas-batas yang ada kuadratnya, ada akarnya. Nah, coba dibandingkan kalau kita menggunakan koordinat tabung. Nah, kalau kita menggunakan koordinat tabung, berarti saya hapus dulu. Untuk koordinat tabungnya, batas-batasnya kita menggunakan seperti ini. D, komponen koordinat tabung R, theta, Z. R-nya, nah bisa dilihat. Ini yang sudah pasti kita langsung Z ya. Z sama dengan, mulai dari 0 sampai 4. Terus, R berarti jari-jari tabungnya. Kita langsung bisa menentukan jari-jari tabungnya berapa. Kalau dilihat dari sini, dari X positif kan ya pergerakannya. Nah, jari-jari tabungnya ini berapa? Oh ya, untuk tetanya dari X positif. Nah, jari-jari tabungnya kan bisa dilihat dari sini. 2. Jadi dari 0 sampai 2. Nah, lanjut theta, karena hanya oktan 1, kira-kira tetanya mulai dari mana sampai mana? Dari berapa sampai berapa? Ya, jadi untuk oktan 1, theta hanya sampai pi per 2. 0 sampai pi per 2. Oke, dan ini tidak ada kuadrat, tidak ada pengurangan, tidak ada akar-akar. Jadi langsung integral lipat 3, R dr d, ingat ada dz, dr d theta. Jadi z-nya terlebih dahulu 0 sampai z sama dengan 4, terus r-nya 0 sampai r sama dengan 2, theta-nya sama dengan 0, sampai theta-nya sama dengan pi per 2. Ya, kita integralkan, r diintegralkan terhadap z. Karena r dianggap konstan karena tidak ada variabel z-nya, berarti langsung rz karena kita sudah mengintegralkan, berarti dz sudah tidak ditulis lagi, dan pengintegralan ini diganti dengan z sama dengan 0, z sama dengan 4. Substitusi, tuliskan sisanya, dr d theta integral, ini nilai r, ini nilai theta. R sama dengan 0, theta sama dengan 0. Dilengkapi sendiri nanti. Terus silahkan disubstitusi. Z sama dengan 4 sampai dari 0 sampai 4. 4 dulu. Berarti 4R kurang 0. Tidak perlu ditulis. Integral dr d theta. Nah, sekarang kita integralkan 4R terhadap R. Dapatnya 2R kuadrat. Masukkan batas-batas R-nya. R mulai dari 0 sampai 2. Kita sisa menuliskan sisanya.
theta sama dengan 0 sampai theta sama dengan pi per 2. Tinggal disubstitusi, dapatnya 8. Theta sama dengan 0, theta sama dengan pi per 2, 8 d theta. Integral 8 terhadap theta, 8 theta. Substitusi theta pi per 2 sampai dari 0 sampai pi per 2 dapatnya 4pi. Nah, jadi jawabannya sama, tapi ini jauh lebih mudah dibandingkan Cartesius tadi. Begitu juga untuk penjelasan yang untuk nomor 2. Tadi kan kita tentang tabung. Nah, kalau bola kita lihat di sini batas-batasnya. X mulai dari 0 sampai 2. Bisa dilihat X-nya di sini 0 sampai 2. Kan ya? Y-nya Y itu lingkaran di sini kan ya. Y mulai dari 0 sampai ke bagian luar ini. Nah, persamaan yang di sini ini adalah lingkaran. Ini adalah lingkaran. Karena Z sama dengan 0. Karena di bidang XY. Jadi X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat sama dengan 4. Kita cari perpotongannya dengan bidang XY. Bidang XY itu Z-nya sama dengan 0. Jadi sisanya X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 4. Kita bisa dapat Y-nya akar 4 dikurang X kuadrat. Jadi itu batasnya yang dipakai. Dari 0 sampai ini. Sedangkan Z-nya lengkap menggunakan 2 variabel. Mulai dari ini sampai permukaan bola ke atas. Ini. Z dari sini sampai berarti ini harus hati-hati karena oktan 1 ya. Berarti hanya dari 0 sampai ke atas, tidak diambil ke bawahnya. Nah, jadi di sini jelas kelihatan ada konstanta cuma X, di sini ada XY. Dan ini akan sangat rumit karena ada akar-akarnya, terus di sini banyak kuadratnya. Jika dibandingkan dengan koordinat bola, tidak ada akar-akar, tidak ada kuadrat-kuadrat, tidak ada plus minus. Jauh lebih simple. Nah, kita bisa lihat untuk koordinat Cartesiusnya. Koordinat Cartesius tinggal memasukkan batas-batas integralnya ini. Jadi yang terakhir diintegralkan itu terhadap konstantanya. Jadi X sama dengan 0, X sama dengan 2. Terus di sini masukkan Y, di sini Z. Batasnya yang repot. Di oktan 1, kembali lagi oktan 1 itu nilai X, Y, dan Z-nya berapa? Jadi X0, Y sama dengan 0, dan Z sama dengan 0. Di semua start dari 0, mulai dari 0. Z-nya ini tinggal dipindahkan ke sini, diisi sendiri. Ini diintegralkan terhadap apa dulu? Kira-kira apa DD-nya di belakang? Ya, DZ, DY, DX. Mengikuti ini. Harus sesuai. Dan saya jamin ini panjang caranya. Kalau mau dicoba sendiri boleh. Kita mengintegralkan. Nanti akan dapat integral begini yang repot ya. Karena rumus double integral, rumus integralnya yang susah. Ini pakai bantuan GeoGebra, bantuan Maple. Nanti jawaban akhirnya akan dapat 4 pi per 3. Akan dapat 4 pi per 3. Nah, kita uraikan kalau koordinat bola. Kalau Cartesius kita lihat batasnya saja repot. Lihat batasnya saja sudah repot. Nah, bayangkan kalau kita harus mengerjakannya pakai itu, manual. Nah, kalau koordinat bola, selalu urutan integralnya
rho kuadrat sin pi, ujung-ujungnya selalu begini, d rho d pi d theta. Jadi paten kalau untuk bola. Jadi pertama kali diintegralkan terhadap apa dulu? Pi ini ya. Berurutan integralnya kalau bola apa? Rho pi theta. Jadi di sini nilai rho nanti, di sini nilai pi nanti, terus di sini nilai theta. Nah, ini pertanyaannya selalu ke batas-batasnya. Bagaimana cara kita menentukan batas-batasnya? Rho, kita kalau rho kan, rho itu apa? Ya, rho itu adalah jari-jari lingkarannya, jari-jari bolanya. Nah, bisa dilihat jari-jari bola di sini, bisa dilihat dari gambar 2. Bisa dilihat dari persamaan akar 4, 2. Makanya langsung 0 sampai 2. 0 sampai 2. Sedangkan pi menyatakan sudut antara apa dengan apa? Pi itu menyatakan sudut antara set positif dengan jari-jari bola itu. Titik, misal titik di sini kan ya, pi di sini. Jadi pi ini besar di sini. Dia besar sudut antara set positif dengan rho. Ya, set positif dengan rho. Nah, berapa pi yang kita tentukan? Berapa pi yang harus kita pasang jika mengikuti soal di sini? Ya, jawabannya pi mulai dari 0 sampai pi per 2. Alasannya kenapa? Ya, karena hanya diminta oktan 1. Nah, kita lihat oktan 1 yaitu X positif, Y positif, Z positif. Jadi hanya di atas bidang abu-abu ini. Hanya di atas bidang, tidak di bawah. Kalau yang di bawah oktan 5. Nah, berarti pi-nya hanya bergerak dari sini sampai sini. Dari 0 sampai pi per 2. Sedangkan kalau sampai ke bawah, kira-kira pi-nya bernilai berapa? Ya, pi. Nilainya 180 derajat atau pi. Pi begini ya. Kalau di sini cuma sampai pi per 2. Hanya setengah bola. Oke. Untuk tetanya, jadi selesai ya. Pi dari 0 sampai pi per 2. 0 sampai pi per 2. Sedangkan untuk theta, kira-kira theta mulai dari berapa sampai berapa? Ya, untuk theta 0 putaran penuh, 0 sampai 2 pi kah? Bukan ya, bukan 2 pi. 2 pi berarti itu putar lingkaran full. Tapi di sini hanya diminta oktan 1. Berarti hanya dari sini tetanya. Dari 0 sampai pi per 2. Jadi yang dicari volumenya hanya dari sini. Mulai dari sini ke sini ke sini. Itu batas-batasnya. Cuma bagian depan yang di sini hanya oktan 1. Itu makanya dia pi per 2. Tinggal dipasang di sini tetanya 0 sampai theta pi per 2. Ini sama saja caranya, sisa diurutkan, diintegralkan. Nah, ini jauh lebih mudah karena semuanya tanpa banyak variabel. Nanti akan dapat nilai berapa? Silahkan diselesaikan. Jawaban akhirnya akan dapat berapa? Silahkan ditulis.
Nah, kita lanjut ke latihan. Ini untuk koordinat kartesiusnya, batas-batasnya yang agak repot ya kelihatannya memang kalau kartesius. Lihat saja langsung di soal. Kalau disediakan Z, ini langsung ambil jadi batas. Jadi Z sama dengan 4 dan Z sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat. Tapi yang mana yang jadi batas bawah sama batas akhirnya? Lihat dari gambar. Dari gambar yang di bawah adalah yang merah. Yang merah itu X kuadrat ditambah Y kuadrat. Jadi ini batas bawah, terus batas atasnya adalah 4. Bidang ini kan ya. Bisa juga disubstitusikan titik 0,0,0. 0,0,0. Oh, XY ya. Oh, kita substitusikan XY. Nih, kita substitusikan XY 0. Kalau di sini 0, 0, Z-nya sama dengan 0. Kalau ini XY 0, Z-nya sama dengan 4. Ini lebih besar, berarti ini posisinya lebih di atas dibanding yang ini. Kalau mau melihat batas-batasnya, siapa yang di bagian bawah, batas bawah, dan siapa yang di batas atas. Boleh dilihat, boleh substitusi nilai XY 0,0 atau melihat dari gambar juga boleh. Nah, langsung pungut dari soal batas Z. Nah, sedangkan batas Y-nya bisa dilihat batas Y-nya adalah dengan mensubstitusikan nilai Z. Z sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat. Z-nya sama dengan 4. Di sini 4. Jadi X kuadrat ditambah Y kuadrat. Nanti dapat Y sama dengan akar 4 dikurang X kuadrat. Plus minus ya. Jadi itu batas bawah dan batas akhirnya, batas atasnya. Nah, harus salah satu batas adalah konstanta. Harus konstanta. Karena nanti akan nilai konstan yang di akhir. Bisa dilihat di sini X-nya, di sini perpotongannya di sini negatif 2, terus di sini 2. Untuk Y sama dengan 0 ya. Bisa dilihat dari gambar, bisa dilihat, bisa substitusi juga dari sini. Untuk Y sama substitusi Y sama dengan 0 akan diperoleh X kuadrat sama dengan 4. Jadi X sama dengan plus minus 2. Kenapa Y sama dengan 0? Supaya hanya diperoleh X, nilai X. Ya, itu silahkan disusun nanti ini integral yang terakhir harus diintegralkan terhadap apa di sini? Terhadap apa? Dan kenapa? Silahkan dituliskan. Ya, harus X terhadap X ya, karena hanya dia yang konstan. Oke, kita coba dicari nanti jawaban akhirnya berapa. Silahkan dituliskan untuk di koordinat tabung saja. Koordinat tabung saja yang kita kerja karena lebih tidak terlalu repot. Bisa kita lihat menentukan batas-batasnya untuk di koordinat tabung. Harus ada R, theta, dan Z. Nah, Z dulu yang jadi kita pertama kali itu mau menentukan batas, lihat dulu apa yang pertama ada, yang semua ada di soal. Karena di soal lengkap ada Z semua ya. Nah, di soal kan ada Z, berarti batasnya langsung ambil ini dan ini. Tapi karena kita kan di koordinat tabung, jadi ingat untuk bukan lagi kita menuliskan X dan Y, karena tabung harus komponen R, theta, dan Z. Jadi X kuadrat dan Y kuadrat ini diganti dengan R kuadrat. Terus 4. Ini harus hati-hati di siapa yang jadi batas bawah dan siapa yang menjadi batas atas. Caranya sama seperti tadi. Nah, oke, lanjut.
Tetanya, volume benda berjalan yang dibatasi. Tetanya kenapa 2pi? Silahkan dituliskan alasannya. Alasannya karena kita full putar, mau mengambil di oktan 1, 2, 3, dan 4. Semua yang diambil, tidak ada keterangan di sini mau oktan berapa. Tidak ada. Jadi semua yang diambil ini full paraboloidnya yang mau diambil. Jadi 2pi. Tapi kalau pertanyaannya ditambah di sini hanya oktan 2, kalau ditambah di sini oktan 2, berarti tetanya berapa? Batasnya berapa sampai berapa? Yuk, silahkan ditentukan, dituliskan sekarang jawabannya. Oktan 2 berarti tetanya adalah mulai dari sini sampai sini. Jawabannya pi per 2 sampai pi. Oke. Nah, lanjut R-nya saya rasa tidak masalah karena bisa dilihat langsung substitusi. Z sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat. Z sama dengan 4, X kuadrat ditambah Y kuadrat. X kuadrat tambah Y kuadrat kan R kuadrat. Terus bisa dilihat R-nya sama dengan 2. Substitusi menggunakan persamaan ini. Boleh juga melihat dari gambar. R-nya 2. Mulai dari 0 sampai 2. Jadi ini tinggal dimasukkan, diintegralkan. Bagaimana untuk integral pada koordinat tabung ujung-ujungnya? dv-nya diganti dengan, ya silahkan dituliskan, R dz dr d theta. Berarti pertama kali kita mengintegralkan terhadap z, terus lanjut r, terus lanjut theta. Z-nya r kuadrat, lanjut z sama dengan 4, r-nya mulai dari 0 sampai 2, theta-nya mulai dari 0 sampai 2pi. Nah, silahkan dimasukkan di sini, dikerjakan nanti dapat berapa. Gitu. Nah,